Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan juga menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas hidup kami hari lepas hari. Atas segala rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 24 ayat yang ke-29. Saya bacakan. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Jangan berkata, ya, jadi ini larangan, ya. Jangan diambil langsung poinnya sebagaimana ia memperlakukan aku akan perlakukan dia. Ini artinya balas dendam, ya. Tetapi firman-Nya berkata jangan. Jadi kita tidak boleh, ya, sekalipun orang memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik. Sekalipun orang memperlakukan kita dengan jahat, sekalipun orang memperlakukan kita dengan tidak adil, sekalipun kita dizolimi, sekalipun kita dimusuhi, dibenci, ya, kita tidak seharusnya dan tidak boleh memperlakukan dia dengan cara yang sama, sekalipun ada kesempatan untuk membalas. Ya, sekalipun ada kesempatan, ada kekuatan, kemampuan membalas, tapi jangan kita membalas apa yang jahat dari orang atas hidup kita. Kita masih ingat Yusuf, ya, diperlakukan jahat sama saudaranya, tetapi dia tidak pernah membalas. Bahkan dengan bijaksana dia berkata bahwa sesungguhnya di balik perbuatan saudaranya, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, jadi artinya ada satu respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga hidup kita. Sekalipun mungkin kita diperlakukan dengan sangat-sangat tidak baik, jangan pernah, ya, ada dendam, jangan pernah ada kebencian, bahkan niatan untuk membalaskan apa yang jahat yang dibuat orang. Ya, sebaliknya kita harus melakukan apa yang baik sekalipun diperlakukan tidak baik. Ya, coba lihat firman Tuhan lagi dalam Imamat 19 ayat 18. Saya bacakan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, jadi pesan Tuhan, jangan kita menuntut balas. Sekali lagi, sekalipun kita bisa atau punya kekuatan, kemampuan, dan kesempatan untuk membalas kejahatan, jangan pernah kita menuntut balas. Dan jangan dendam. Ya, nggak nuntut balas karena nggak punya kekuatan, nggak nuntut balas karena nggak ada kesempatan, tapi hatinya dendam. Sama juga nggak boleh. Ya, sekalipun ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, ingat jaga hati kita. Jangan sampai ada yang namanya dendam, ada yang namanya kebencian. Ya, jangan simpan kekecewaan. Ya, tetapi isi hati kita dengan kasih, isi hati kita dengan pengampunan. Ya, jadi tidak ada dendam dan tidak ada kecewa lagi. Ya, apalagi dengan
saudara-saudara seiman, apalagi dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman kita, atau siapapun juga itu. Ya, sekali lagi jangan sampai hati kita ada dendam dan kecewa. Sekalipun ya kita memang diperlakukan dengan tidak adil, sekalipun kita menanggung hal yang buruk atas perlakuan orang, tetapi sekali lagi kita harus punya sikap hati yang benar, ya. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang menuntut balas. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang menaruh dendam. Tuhan tidak ingin kita ini melakukan apa yang buruk terhadap orang lain. Jadi karena dulu diperlakukan buruk, tak balas dengan yang buruk. Tidak boleh. Tetapi sebaliknya, lakukan apa yang baik. Firman Tuhan mengatakan, supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Nah ini, jadi artinya apa? Saya yakin kita pun tidak ingin ya diperlakukan yang jahat. Karena itu jangan kita memperlakukan yang jahat kepada orang lain. Sekalipun orang lain melakukan apa yang buruk atas kita, tapi kita kan nggak mau diperlakukan buruk. Nah, kasihilah orang lain itu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini pesan Tuhan buat kita. Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak terang, harus berbeda dengan dunia. Harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana mereka punya hukum mata ganti mata, tangan ganti tangan. Ya, jadi kejahatan balas dengan kejahatan. Ya, tetapi kita berbeda. Ya, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak terang, anak-anak kebenaran itu tampil beda. Ya, jadi apa yang baik ya kita balas dengan yang lebih baik. Apa yang orang lakukan jahat dan buruk terhadap kita, sebaliknya balaskan dengan kebaikan. Ya, bahkan Alkitab juga mengatakan kalau kita melakukan apa yang baik, ya, balas dari kejahatan orang. Artinya orang jahat kepada kita tapi kita melakukan kebaikan, itu seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Ya, jadi artinya apa? Kalahkan kejahatan, kalahkan setiap perilaku yang buruk dari orang lain atas hidup kita dengan kebaikan. Nah, dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pesan-Mu hari ini, supaya kami senantiasa menyatakan kasih kepada sesama. Sehingga apa yang buruk yang diperlakukan orang atas kami, sekalipun kami diperlakukan tidak adil, diperlakukan yang jahat, tetapi biarlah sebaliknya kami membalaskan dengan kebaikan, tidak dendam, tidak ingin menuntut kejahatan ganti kejahatan, tetapi sebaliknya kami menyatakan kasih kepada sesama kami, supaya mereka boleh melihat terang Tuhan terpancar atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, menyerahkan hari ini, mohon pimpinan-Mu ya Tuhan atas segala aktivitas kami. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.